Sudah 2 bulan ibuku tidak pernah berkunjung lagi ke rumahku. Teleponnya juga sudah tidak pernah aktif. Karena khawatir dan merasa ada yang aneh, aku akhirnya memutuskan untuk berangkat sendiri ke rumah ibuku di kampung. Namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa keputusan itulah yang akan mengubah hidupku selamanya. Kalender digital di layar ponselku seolah mengejek dengan tanggal yang terpampang di sana. Sudah genap 60 hari berlalu tanpa satupun kabar dari wanita yang melahirkanku. 2 bulan penuh. 2 bulan yang terasa seperti 2 abad. Aku duduk bersandar di kepala ranjang, memandangi layar ponsel yang gelap, berharap sebuah keajaiban kecil terjadi. Sebuah notifikasi. Sebuah panggilan masuk. Dari Buruk Mini, ibuku. Namun harapan itu menguap begitu saja. Seperti embun yang menghilang tersengat matahari pagi. Ponsel itu tetap membisu. Dingin. Tak bernyawa. Terakhir kali kami berbicara, ibu terdengar begitu ceria. Ia bercerita tentang hasil panen mangga di halaman belakang rumah kampung yang melimpah ruah. Ibu janji minggu depan kirim 1 dus mangga harum manis kesukaan kamu ya, Alia, katanya waktu itu. Janji itu tidak pernah terpenuhi. Setiap kali jemariku menekan tombol panggil ke nomor ibu, hanya suara operator dengan nada datar yang menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kalimat sederhana itu kini terdengar seperti vonis kematian bagi ketenanganku. Pintu kamar mandi terbuka. Rendra, suamiku, keluar dengan handuk melilit di pinggangnya. Butiran air masih menempel di dada bidangnya. Aroma sabun mandi yang segar menguar memenuhi kamar. Ia menatapku yang masih terpaku pada ponsel dengan pandangan kosong, lalu menghela napas panjang. Helaan napas yang sudah sangat aku hafal. Tanda bahwa ia mulai lelah dengan sikapku, yang menurutnya berlebihan. Rendra berjalan mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu mengusap bahuku lembut. Sentuhan yang biasanya mampu menenangkanku, kini terasa asing. Masih mikirin ibu? Tanyanya, dengan suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar sabar. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Lidahku keluh untuk membantah. Karena setiap bantahan, hanya akan berujung pada perdebatan yang sama. Rendra tersenyum tipis. Senyuman yang dulu membuatku jatuh cinta. Namun entah kenapa, malam ini senyum itu terasa seperti topeng, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia kembali mengulang cerita yang sama. Cerita yang ia bawa pulang beberapa minggu lalu setelah mengaku sempat mampir ke kampung. Katanya, tetangga di sebelah rumah ibu memberi kabar bahwa Buruk Mini sedang pergi mengikuti tur wisata religi panjang bersama rombongan pengajian ibu-ibu kecamatan. Mereka berkeliling pulau, mengunjungi makam para wali dan tempat ibadah bersejarah. Perjalanan spiritual yang katanya sudah lama diimpikan ibu. Rendra bilang, di daerah-daerah pelosok yang mereka kunjungi, sinyal telepon memang sering sulit didapat. Mungkin ibu sengaja matiin HP biar fokus ibadah. Katanya santai. Penjelasan itu terdengar logis. Terlalu rapi. Terlalu sempurna. Tapi naluri seorang anak tidak bisa dibohongi. Hatiku menolak percaya. Ibuku bukan tipe orang yang pergi ke pasar tanpa mengabariku. Apalagi pergi berbulan-bulan tanpa satu pesan pun. Makan malam kami berlangsung dalam keheningan yang menyesakan. Hanya denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Aku memperhatikan Rendra yang makan dengan lahap. Terlalu tenang. Terlalu santai. Dan justru sikap itulah yang membuat alarm bahaya di kepalaku berbunyi semakin keras. Bagaimana mungkin seorang menantu yang dulu begitu hormat dan sayang pada ibu mertuanya bisa setenang ini saat ibu menghilang selama 2 bulan? Dulu, Rendra adalah orang pertama yang panik jika ibu hanya sakit flu ringan. Sekarang, wajahnya datar. Tanpa sedikit pun kekhawatiran. Perubahan sikap itu terlalu drastis. Seolah, ia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Waktu merayap lambat hingga jarum jam menunjuk angka 11 malam. Rendra sudah tertidur pulas di sampingku. Dengkurnya terdengar halus, berirama, memenuhi kamar yang gelap. Namun aku masih terjaga. Mataku menatap langit-langit kamar. Pikiranku melayang jauh, menuju rumah tua di kampung. Rasa gelisah itu seperti api kecil di dada. Membakar perlahan. Memaksaku untuk tetap waspada. Aku butuh kepastian. Sekecil apapun. Perlahan, aku menggeser tubuhku.
bangun dari tempat tidur dengan gerakan sangat hati-hati agar tidak membangunkan Rendra. Aku berjalan jinjit menuju meja kerja di sudut kamar, berniat mengambil segelas air minum. Saat itulah, ekor mataku menangkap pendar cahaya dari nakas di sisi tempat tidur Rendra. Ponselnya menyala sebentar, lalu kembali gelap. Sebuah notifikasi masuk. Entah dorongan dari mana. Mungkin naluri, mungkin firasat, atau mungkin peringatan dari Tuhan. Kakiku melangkah mendekati nakas itu. Jantungku berdegup kencang, menghantam rongga dada dengan keras. Aku takut Rendra tiba-tiba membuka mata dan menangkap basah perbuatanku. Tanganku yang gemetar meraih ponsel itu. Aku tahu kata sandinya. Tanggal pernikahan kami. Dengan napas tertahan, aku memasukkan deretan angka itu. Layar terbuka. Notifikasi terakhir berasal dari aplikasi layanan listrik. Mataku membelalak. Itu adalah tagihan listrik pasca bayar untuk ID pelanggan atas nama Buruk Mini. Darahku langsung berdesir dingin. Nominal tagihan itu tidak masuk akal. Angkanya melonjak drastis. Hampir 3 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Otakku bekerja cepat, menghubungkan semua kejanggalan. Jika benar ibu sedang pergi tur wisata religi selama 2 bulan, rumah itu seharusnya kosong. Saklar utama pasti dimatikan. Paling banter hanya lampu teras otomatis yang menyala malam hari. Tagihan sekecil itu tidak mungkin membengkak menjadi jutaan rupiah. Lonjakan ini hanya bisa berarti satu hal. Ada aktivitas listrik besar di rumah itu. AC menyala terus. Pompa air bekerja keras. Atau peralatan elektronik lain yang menyedot daya besar. Siapa yang menggunakan listrik sebanyak itu di rumah yang katanya kosong? Rasa curiga yang selama ini hanya berupa bisikan. Kini berubah menjadi teriakan. Aku membuka email Rendra. Jariku gemetar saat menggulir layar, mencari bukti perjalanan ibu. Tidak ada tiket pesawat. Tidak ada reservasi hotel. Tidak ada bukti pembayaran paket wisata. Yang ada justru deretan email tagihan kartu kredit Rendra dengan nominal yang membuat kepalaku pening. Dan lebih parah lagi, surat peringatan dari aplikasi pinjaman online. Suamiku yang selalu tampil rapi, mapan, dan mengaku manajer investasi sukses, ternyata tenggelam dalam utang. Aku menoleh ke arah Rendra yang masih terlelap. Wajahnya yang tampan kini terlihat asing. Menakutkan. Ia telah berbohong. Bukan hanya tentang keuangannya, tapi juga tentang keberadaan ibuku. Tidak mungkin ia tidak tahu soal tagihan listrik itu. Notifikasinya masuk ke ponselnya. Dialah yang mengurus pembayaran tagihan ibu sejak setahun lalu, dengan alasan ingin berbakti. Ternyata itu cara dia mengontrol segalanya. Air mata kemarahan menetes di pipiku. Namun segera kuhapus. Aku tidak boleh lemah. Membangunkan Rendra tidak ada gunanya. Ia pasti akan memutarbalikkan fakta. Membuatku terlihat seperti istri paranoid. Malam itu, aku membuat keputusan. Besok pagi, aku akan pergi ke kampung. Aku akan membuktikan kebohongannya. Aku akan menemukan ibuku. Apapun risikonya. Cahaya matahari pagi menyapu langit timur dengan semburat jingga. Tas ransel berisi pakaian ganti dan perlengkapan mandi sudah siap di dekat pintu. Rendra menggeliat bangun. Ia menatapku yang sudah rapi dengan jilbab dan pakaian kerja. Mau kemana sepagi ini? Tanyanya sambil mengucek mata. Aku menarik napas dalam. Memakai topeng sandiwara pertamaku. Dengan nada datar dan wajah serius, aku berkata bahwa atasan di kantor menelpon subuh tadi. Aku diminta segera berangkat ke Bandung untuk audit mendadak klien bermasalah. Aku harus berangkat sekarang biar nggak kena macet, kataku. Rendra tidak curiga sedikit pun. Ia bangkit, memelukku. Biasanya pelukan itu adalah tempat ternyaman. Pagi ini, tubuhku kaku seperti kayu. Aroma parfumnya memicu rasa mual. Bayangan tagihan listrik dan kebohongannya berputar di kepalaku. Ia mencium keningku, berpesan agar hati-hati. Aku hanya mengangguk, lalu segera berbalik keluar rumah sebelum pertahananku runtuh. Begitu mobilku keluar dari gerbang perumahan, aku tidak mengarah ke tol Bandung. Aku memutar setir ke timur, menuju jalanan berkelok yang akan membawaku ke kampung halaman ibu. Perjalanan kali ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada musik radio.
Tidak ada lagu favorit. Hanya suara mesin mobil dan detak jantungku yang berpacu dengan waktu. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menghubungi orang-orang terdekat di sekitar rumah ibu. Aku menelepon Pak RT. Nada sambung terdengar sibuk terus-menerus, seolah gagang teleponnya sengaja diangkat. Aku mencoba menghubungi Bu Yati, pemilik warung kelontong di depan gang rumah ibu. Nomornya tidak aktif. Padahal Bu Yati adalah pedagang yang hampir tidak pernah mematikan ponsel. Satu-satunya nomor yang kuhubungi dan tersambung hanyalah Pak Darso, Satpam Komplek. Namun, panggilanku tidak pernah diangkat. Berdering. Masuk kotak suara. Aku menelpon berkali-kali. Tetap tidak dijawab. Apakah ini kebetulan? Atau Rendra sudah memperhitungkan semuanya? Rasa paranoid mulai merayapi pikiranku. Aku menekan pedal gas lebih dalam, mengabaikan batas kecepatan. 5 jam perjalanan yang menyiksa akhirnya berlalu. Mobilku memasuki gerbang desa. Gapura bertuliskan, "Selamat datang," dengan cat yang mulai mengelupas. Sekilas, suasana terlihat normal. Para petani pulang dari sawah. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang. Namun saat aku membelok ke jalan kecil menuju rumah ibu, atmosfernya berubah drastis. Jalanan di depan rumah buruk Mini tampak lengang. Sunyi. Sepi. Seolah tidak ada kehidupan. Jantungku berdesir hebat saat rumah masa kecilku mulai terlihat di balik rimbunnya pohon mangga. Kondisinya membuat hatiku mencelos. Rumah itu tampak terbengkalai. Rumput ilalang di halaman depan tumbuh liar setinggi lutut orang dewasa. Bunga-bunga yang dulu dirawat ibu dengan penuh kasih, tertutup gulma. Daun kering berserakan di teras. Menumpuk di sudut lantai ubin. Cat dinding yang dulu cerah kini kusam, tertutup debu tebal. Sekilas pandang, siapapun akan percaya bahwa rumah ini memang kosong ditinggal lama. Namun mataku menangkap satu hal yang janggal. Satu detail kecil, yang terasa sangat tidak pada tempatnya. Di pagar besi depan yang berkarat, terpasang sebuah gembok besar berwarna perak. Mengkilap. Terlihat mahal. Sangat berbeda dengan gembok hitam tua yang biasa ibu gunakan. Siapa yang mengganti gembok itu? Jika ibu pergi tur, ia pasti memakai gembok lamanya. Gembok baru ini bukan tanda rumah ditinggal, melainkan disegel. Aku tidak memarkir mobil di depan pagar. Takut menarik perhatian. Aku memarkirkannya agak jauh, tersembunyi di balik rumpun bambu di lahan kosong tetangga. Aku turun dari mobil, merapatkan pakaianku, lalu berjalan mengendap-endap ke sisi samping rumah. Dinding samping rumah tidak terlalu tinggi. Dulu aku sering memanjat tembok ini saat kecil. Dengan napas tertahan dan sedikit usaha, aku berhasil memanjat dan melompat masuk ke halaman samping. Sepatuku mendarat di atas tumpukan daun kering. Gemerisik. Aku membeku sesaat. Namun, hening. Tidak ada pergerakan. Aku melangkah pelan menuju pintu belakang. Tanganku merogoh tas, mengeluarkan kunci cadangan yang selalu kubawa. Sempat terlintas ketakutan. Bagaimana jika Rendra juga sudah mengganti kunci? Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci. Klik. Pintu terbuka. Kunci itu masih sama. Aku mendorong pintu perlahan. Suara derit engsel menyayat kesunyian. Aroma pengap dan lembab langsung menyergap hidungku. Bau debu tebal, bercampur bau apek yang tidak sedap. Tanda rumah ini lama tidak mendapat sirkulasi udara. Cahaya matahari menembus masuk, menyorot partikel debu yang melayang. Meja makan terlihat berantakan. Ada gelas dengan sisa air yang sudah mengering dan berjamur. Piring kotor dikerubungi semut mati. Ibuku adalah wanita yang gila kebersihan. Ia tidak akan pernah meninggalkan rumah seperti ini. Pemandangan ini hanya bisa berarti satu hal. Ibu meninggalkan aktivitasnya secara mendadak. Dipaksa berhenti. Aku melangkah ke ruang tengah. Sofa tertutup kain putih berdebu. Tiba-tiba langkahku terhenti. Hidungku menangkap aroma lain di antara bau apek itu. Aroma samar, namun sangat aku kenal. Parfum. Aroma kayu bercampur maskulin. Aroma yang sama persis dengan parfum Rendra. Darahku berdesir panas. Jika ia terakhir ke sini 2 bulan lalu, baunya pasti sudah hilang. Tapi ini masih tertinggal jelas.
Artinya satu. Rendra baru saja berada di sini. Aku terus berjalan menyusuri lorong menuju area belakang dekat dapur. Tempat di mana terdapat gudang bawah tanah yang dulu digunakan mendiang ayah untuk menyimpan perkakas. Semakin dekat ke arah sana, perasaanku semakin tidak enak. Bulu kuduku meremang hebat. Dan saat itulah, di tengah keheningan rumah yang mencekam, aku mendengarnya. Srek, srek, srek. Suara gesekan logam dengan lantai semen. Iramanya lambat, lemah, namun terdengar konstan. Suara itu berasal dari balik pintu gudang yang tertutup rapat. Kakiku terpaku di lantai. Napas tertahan di tenggorokan. Itu bukan suara tikus. Bukan suara hewan. Itu suara yang hanya bisa ditimbulkan oleh manusia. Pintu gudang itu terbuat dari kayu jati tebal. Namun kini kondisinya berbeda. Ada palang besi tambahan terpasang dari luar. Dikunci dengan gembok digital canggih yang menyala redup. Sistem penguncian yang sangat berlebihan. Mustahil dipasang oleh ibuku yang gagap teknologi. Siapa di sana? Teriakku dengan suara bergetar. Suara gesekan itu langsung berhenti. Hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu terdengar suara balasan. Sangat lirih. Serak. Seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak dialiri air. Alia, tolong, nak. Duniaku runtuh. Itu suara ibuku. Bu Rukmini. Tubuhku yang tadi membeku kini bergerak otomatis. Aku menubruk pintu kayu itu. Memukul-mukulnya dengan telapak tangan. Ibu! Ibu! Alia di sini, Bu? Teriakanku bercampur isak tangis. Namun tidak ada jawaban lagi. Hanya hening. Seolah tenaga ibu habis hanya untuk memanggil namaku satu kali. Aku mengguncang gembok digital itu dengan tangan kosong. Dingin besi menusuk kulitku. Gembok itu bergeming. Aku mencoba mencari alat apapun. Kunci mobil. Pulpen. Jepit rambut. Tidak ada yang berhasil. Kepanikan mulai menggerogoti akal sehatku. Napas pendek-pendek. Dunia terasa berputar. Aku tidak boleh menangis. Menangis tidak akan membuka pintu ini. Aku butuh bantuan. Nama Pak Darso terlintas di kepalaku. Satpam komplek yang pos jaganya berada di ujung jalan. Tanpa berpikir panjang, aku berlari keluar rumah. Menerobos halaman penuh semak berduri. Melompati pagar. Berlari sekencang-kencangnya menuju pos satpam. Pak Darso terlonjak kaget melihatku datang dengan napas memburu dan wajah pucat. Ia menyebut nama Rendra, mengatakan bahwa suamiku bilang aku sedang sibuk di kota. Amarahku meledak. Aku menarik lengannya. Pak, ibu saya disekap di rumah. Tolong ambil linggis, palu, apa saja. Melihat kepanikanku, Pak Darso akhirnya percaya. Ia mengambil linggis dan palu besar. Kami berlari kembali ke rumah. Di perjalanan, Pak Darso berkata pelan bahwa Rendra pernah bilang ibu dibawa ke panti jompo eksklusif. Kebohongan lain. Kepada aku, Rendra bilang wisata religi. Kepada warga, ia bilang panti jompo. Kami tiba di gudang. Pak Darso mengamati gembok digital itu. Tanpa banyak bicara, ia menyelipkan linggis ke celah engsel pintu. Kayu berderak. Retak. Dengan satu hentakan terakhir, brak. Pintu jebol. Bau busuk menyengat langsung menyeruak keluar. Bau kotoran. Bau amis. Bau penderitaan. Aku menyalakan senter ponsel. Cahayanya menyapu ruangan gelap itu. Dan di sudut ruangan, aku melihatnya. Ibuku. Duduk di atas kardus hancur. Tubuhnya kurus kering seperti kerangka hidup. Wajahnya tirus. Mata cekung. Rambutnya kusut memutih. Dan di kaki kirinya, rantai besi tebal terikat ke pipa dinding. Di tangannya, sebuah sendok makan bengkok. Goresan-goresan dangkal terlihat di lantai semen. Ibu menggali lantai beton itu dengan sendok. Ibu. Suaraku nyaris tidak terdengar. Ibu mengangkat kepala perlahan. Matanya fokus padaku. Senyum tipis muncul di bibirnya yang pecah-pecah. Alia, kamu nyata. Aku jatuh berlutut. Memeluk tubuh ringkih itu. Menangis meraung. Pak Darso mengumpat pelan. Saat itulah ibu berbisik, Rendra, bukan manusia.
Dia jual sertifikat rumah, judi online. Kata-kata itu seperti petir. Aku menoleh ke samping, mengikuti arah pandangan ibuku yang gemetar. Di sudut jangkauan rantainya, ada sebuah meja kecil. Di atasnya, tergeletak tumpukan dokumen. Dengan tangan gemetar karena amarah, aku meraih kertas-kertas itu. Dadaku terasa sesak. Itu adalah surat kuasa penjualan rumah dan tanah. Surat kematian atas nama Buruk Mini, tanpa tanggal. Dan yang paling mengerikan, surat klaim asuransi jiwa. Dengan Rendra sebagai ahli waris tunggal. Di samping dokumen itu, ada bungkus-bungkus makanan cepat saji yang sudah berjamur. Sisa makanan yang ia lemparkan, agar ibuku tetap hidup, tetap menderita. Duniaku runtuh seketika. Rasa cinta terakhir untuk suamiku musnah. Rendra bukan lagi suamiku. Dia adalah musuhku. Aku menghapus air mata dengan kasar. Alia nggak akan nangis lagi, Bu, bisikku. Aku menatap Pak Darso dengan tatapan yang bahkan membuatnya terdiam. Pak, bantu saya bawa ibu ke mobil. Kita ke rumah sakit kota sebelah. Bukan yang dekat sini. Pak Darso mengangguk mantap. Tanpa banyak bicara, ia mematahkan gembok rantai dengan palu dan pahat. Denting besi jatuh ke lantai. Belenggu itu akhirnya lepas. Kami memapah ibu keluar dari gudang neraka itu. Saat sinar matahari menyentuh wajahnya untuk pertama kali setelah 2 bulan. Ibu menangis haru. Aku tidak. Hatiku membeku. Aku memarkir mobil di balik bambu. Mendudukkan ibu di kursi depan. Menyelimuti tubuhnya yang menggigil. Aku meminta Pak Darso mengunci rumah seperti semula. Tidak boleh ada yang tahu ibu sudah dibawa pergi. Pak Darso berjanji. Aku menyalakan mobil dan pergi. Aku tidak membawa ibu ke rumah sakit di kotaku. Terlalu berisiko. Aku mengemudi 3 jam menuju kota provinsi. Sepanjang perjalanan, ibu menangis tertahan. Aku memberinya air mineral. Ia meminumnya rakus, seolah takut direbut. Pemandangan itu membuat dadaku hancur. Di UGD rumah sakit swasta besar, dokter-dokter terkejut melihat kondisi ibu. Malnutrisi berat, dehidrasi parah. Luka bernanah di pergelangan kaki. Aku berbohong. Mengatakan ibu tersesat di hutan karena pikun. Yang penting, nyawanya diselamatkan. Aku membayar semua administrasi dengan tabungan rahasiaku. Setelah beberapa jam, ibu dipindahkan ke ruang perawatan VIP yang privat. Tubuhnya bersih. Terpasang infus. Lukanya diperban. Aku duduk di samping ranjangnya. Menggenggam tangannya erat. Dengan suara parau, ibu mulai bercerita. 2 bulan lalu, Rendra datang membawa martabak manis. Bersikap manis. Lalu mengeluarkan dokumen. Memaksa ibu tanda tangan. Saat ibu menolak, topengnya runtuh. Ia memukul. Menyeret. Mengurung ibu di gudang. Ibu mau ibu mati pelan-pelan, biar dikira sakit tua, kata Rendra waktu itu. Aku menggigil. Ponselku bergetar. Nama, suamiku, muncul di layar. Rendra menelepon. Aku menekan tombol terima. Halo, Mas. Aku berbohong. Berpura-pura baik-baik saja. Di saat itu juga, aku bersumpah. Rendra akan membayar semuanya. 2 hari setelah penyelamatan itu, aku kembali memasuki kota tempat tinggalku. Ibu masih berada di rumah sakit kota provinsi. Dijaga 2 perawat pribadi selama 24 jam. Aku juga menyewa jasa keamanan swasta tanpa seragam mencolok. Meninggalkan ibu adalah keputusan paling berat dalam hidupku. Tapi aku harus kembali. Aku harus masuk ke sarang penyamun itu. Aku harus kembali menjadi Alia yang polos. Mobilku memasuki garasi rumah tepat saat azan maghrib berkumandang. Rumah 2 lantai itu terasa berbeda. Dulu aku menganggapnya istana. Sekarang, ia terasa seperti penjara. Aku menarik napas panjang. Memasang senyum terbaikku. Assalamualaikum, sayang. Alia pulang. Tidak lama kemudian, Rendra muncul dari ruang tengah. Wajahnya berbinar. Ia memelukku erat. Aroma parfumnya langsung membuat perutku mual. Parfum yang sama, yang kutemukan di rumah ibu. Akhirnya pulang juga. Katanya hangat.
Aku membalas pelukannya seadanya. Malam itu aku memasak. Kami makan bersama. Rendra bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya. Tentang klien besar. Tentang uang miliaran. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku mencatat. Gerak tubuhnya. Tatapannya yang menghindar. Tangannya yang tak pernah jauh dari ponsel. Saat ia masuk kamar mandi, aku bergerak. Dari tas kerjaku, aku mengeluarkan alat penyadap suara kecil dan 2 kamera mikro. Aku menempelkan alat sadap di bawah meja kerjanya. Kamera pertama kuselipkan di rak buku. Kamera kedua di ventilasi AC. Baterainya tahan seminggu. Datanya langsung tersimpan di ponsel rahasiaku. Aku lalu membuka tas kerja Rendra. Memfoto isi dompetnya. Struk transfer ke situs judi online. Kartu nama rentenir. Dan sebuah foto Polaroid. Dadaku berhenti berdetak. Foto Rendra sedang merangkul seorang wanita muda di restoran mewah. Di balik foto itu tertulis, Happy 1st Anniversary, sayang. Tanggalnya, seminggu yang lalu. Artinya 1. Rendra sudah berselingkuh selama 1 tahun. Menggunakan uang hasil memeras ibuku. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak gegabah. Aku memfoto semuanya. Mengembalikannya persis seperti semula. Rendra keluar dari kamar mandi. Ia naik ke tempat tidur dan memeluk pinggangku. Kangen, bisiknya. Aku menahan jijik. Lampu dimatikan. Rendra tertidur. Aku tidak. Aku menyambungkan earphone ke ponsel rahasiaku. Mendengarkan rekaman awal dari alat sadap. Lalu, ponsel Rendra menyala di nakas. Notifikasi masuk. Pengirim, My Angel. Isi pesan. Sayang, kapan rencananya dieksekusi? Orang asuransi bilang klaim kematian kecelakaan cairnya cepat dan dobel. Aku butuh pelunasan apartemen minggu depan. Darahku membeku. Itu bukan perselingkuhan. Itu pembunuhan berencana. Rendra dan wanita itu merencanakan kematianku. Aku menatap punggung Rendra yang tertidur. Jika aku tidak menemukan ibuku, mungkin aku sudah mati minggu depan. Ketakutan itu berubah menjadi naluri bertahan hidup. Baik, bisikku dalam hati. Kita main sampai akhir. Pagi itu, matahari menembus tirai jendela kamar kami. Garis cahaya jatuh tepat di wajah Rendra yang masih terlelap. Aku sudah bangun sejak 1 jam lalu. Duduk di depan meja rias, menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajah itu terlihat tenang. Terlalu tenang. Padahal semalaman aku tidak tidur. Aku mendengar rencana pembunuhanku sendiri. Dari ponsel suamiku. Dan pagi itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menunggu sampai rem mobilku dipotong. Aku tidak akan menunggu sampai racun dicampurkan ke makananku. Aku yang akan mengakhiri permainan ini. Aku merapikan jilbabku. Memoleskan lipstik merah marun tipis di bibir. Warna keberanian. Warna darah. Rendra menggeliat bangun. Ia tersenyum melihatku sudah rapi. Aku membalas senyumannya. Senyum yang jauh lebih lebar. Aku duduk di tepi ranjang, mengguncang bahunya manja. Mas, aku mau cerita. Rendra menoleh, setengah mengantuk. Aku mengatakan bahwa audit di Bandung bukan audit biasa. Itu audit untuk akuisisi perusahaan besar. Dan karena hasil kerjaku sangat memuaskan, aku mendapat bonus khusus. Mata Rendra langsung berbinar. Berapa? Tanyanya cepat. Aku menyebutkan angka itu dengan suara bergetar pura-pura bahagia. 2 miliar rupiah. Uang itu akan cair besok pagi. Aku bisa melihat keserakahan di matanya. Ia memelukku erat. Mencium pipiku berkali-kali. Ia bicara tentang mobil baru. Tentang investasi. Tentang masa depan. Aku tersenyum. Padahal aku tahu. Di kepalanya hanya ada judi dan wanita simpanan. Aku mengatakan ingin merayakan kabar ini dengan makan malam spesial. Aku akan memasak steak wagyu favoritnya. Dan aku ingin mengundang seseorang. Konsultan keuangan senior, kataku. Rendra langsung setuju. Ia merasa malam ini adalah malam keberuntungannya. Ia tidak tahu. Malam ini adalah akhir hidup lamanya. Seharian aku menyiapkan panggung. Aku membeli kotak kayu antik. Di dalamnya,
Aku meletakkan sendok makan bengkok. Sendok yang digunakan ibuku menggali lantai semen. Aku menyiapkan proyektor. File video pengakuan ibu sudah siap. Aku mengirim pesan anonim ke penagih utang Rendra. Kamu punya target di rumah malam ini. Dia baru dapat 2 miliar dan mau kabur. Lalu aku menghubungi Kompol Arga, temanku di kepolisian. Ia menyiagakan tim. Malam itu, Rendra pulang membawa buket bunga. Ia mengenakan kemeja terbaiknya. Ia duduk di kursi pesakitan tanpa sadar. Kami makan. Ia tertawa. Berencana. Bermimpi. Lalu aku berkata pelan, sebelum tamu datang, aku punya hadiah buat kamu, Mas. Aku meletakkan kotak kayu itu di depannya. Buka pelan-pelan ya. Rendra membuka kotak itu. Dan melihat sendok karatan. Wajahnya langsung pucat. Ini apa maksudnya, Alia? Suaranya bergetar. Aku tersenyum dingin. Itu sendok ibu, Mas. Sendok yang ibu pakai buat gali lantai selama 2 bulan kamu skap dia. Aku menekan tombol remote. Proyektor menyala. Video ibuku muncul di dinding. Suara ibuku memenuhi ruangan. Rendra berdiri panik. Matikan. Ini bohong. Ia menyambar pisau steak. Melompat ke arahku. Aku sudah siap. Aku menembakkan taser ke dadanya. Tubuhnya kejang. Ambruk ke lantai. Tubuh Rendra masih tergeletak di lantai marmer. Otot-ototnya kejang. Matanya melotot menahan sakit akibat sengatan listrik. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tidak mau menurut. Aku berdiri di atasnya, masih menodongkan taser. Itu belum seberapa dibanding rasa sakit ibu yang kakinya membusuk kena rantai. Ucapku dingin. Rendra menatapku dengan ketakutan yang nyata. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi keras. Bukan 1 kali, tapi berkali-kali. Disusul gedoran brutal di pintu utama. Rendra menoleh ke arah pintu dengan wajah horor. Siapa itu? Tanyanya gagap. Aku tersenyum tipis. Oh, itu investor yang aku janjikan, Mas. Aku berjalan santai menuju pintu. Aku bilang ke mereka kamu punya uang 2 miliar tunai malam ini. Mata Rendra membelalak. Kamu gila. Mereka bisa bunuh aku. Mungkin, jawabku datar. Atau mungkin cuma mau patahin kaki kamu. Sama kayak kamu ngerusak kaki ibu. Aku membuka pintu. 3 pria berbadan besar dengan tato di lengan berdiri di depanku. Tatapan mereka tajam. Kejut. Mana Rendra? Bentak salah satu dari mereka. Di ruang makan, jawabku sopan. Silakan masuk. Mereka menerobos masuk tanpa melepas sepatu. Karpet mahal diinjak sepatu bot kotor. Mereka melihat Rendra yang terkapar di lantai. Seringai muncul di wajah mereka. Rendra merangkak mundur. Ampun, Bang, uangnya belum ada. Tendangan keras mendarat di perutnya. Jeritan Rendra menggema di rumah itu. Aku berdiri menyaksikan tanpa ekspresi. Namun aku tidak berniat membiarkannya mati. Aku memberi sinyal. Lampu ruang tamu dipadamkan dan dinyalakan 2 kali. Detik berikutnya, pintu depan didobrak. Polisi! Jangan bergerak. Puluhan aparat berseragam masuk menyerbu. Para penagih utang langsung tiarap. Rendra terdiam, napasnya tersengal. Seorang pria berseragam menghampiri. Kompol Arga. Ia membacakan hak-hak tersangka. Saudara Rendra, Anda ditangkap atas tuduhan penyekapan, penganiayaan berat, pemalsuan dokumen, penipuan, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap istri Anda sendiri. Borgol dingin mengunci pergelangan tangannya. Rendra menatapku. Alia, tolong aku. Aku suamimu. Aku mendekat. Menatap matanya untuk terakhir kali. Suamiku sudah mati saat dia menyiksa ibuku demi uang judi. Aku membelakanginya. Polisi menggiring Rendra keluar rumah. Warga mulai berkumpul. Lampu rotator menyala. Rendra, pria yang dulu dipuja tetangga, kini digiring seperti kriminal kelas kakap. Aku berdiri di teras rumah. Tidak menangis. Tidak menyesal. Namun, ini belum selesai. Masih ada 1 orang lagi. Polisi masih mengamankan rumah saat aku meminta satu hal pada Kompol Arga. Aku meminjam ponsel Rendra sebentar.
Ia mengangguk. Ia tahu. Aku belum selesai. Aku membuka aplikasi pesan. Benar saja. Puluhan pesan masuk dari satu nama. Meh. Wanita yang Rendra simpan di balik kebohongan. Isi pesannya membuat darahku mendidih. Kapan uangnya cair? Aku butuh pelunasan apartemen. Kamu jadi eksekusi istrimu nggak? Dengan tangan yang tenang, aku mengetik balasan, seolah aku adalah Rendra. Sayang, rencana berubah. Uangnya sudah cair malam ini. Istriku sakit mendadak. Kamu ke rumah sekarang. Kita langsung kabur ke bandara. Pesan terkirim. Centang biru muncul. Maya membalas cepat. Oke sayang, aku berangkat sekarang. Aku tersenyum tipis. Jaring terakhir dipasang. Polisi bersembunyi. Lampu rumah dinyalakan normal. Aku duduk sendirian di sofa ruang tamu. Menunggu. 30 menit kemudian, suara mobil sport berhenti di depan pagar. Seorang wanita muda turun dengan gaun ketat dan tas bermerek. Ia masuk tanpa mengetuk. Sayang, mana uangnya? Katanya manja. Aku berdiri. Cari suami saya. Maya terlonjak. Kamu? Istrinya Rendra. Aku melempar map ke kakinya. Baca. Surat penagihan leasing. Surat pengusiran apartemen. Rendra bangkrut. Mobil itu nunggak. Apartemen itu sewa. Wajah Maya runtuh. Ia mencoba membela diri. Menghina. Meremehkan. Aku menepuk tangan 2 kali. Puluhan polisi keluar dari persembunyian. Saudari Maya, Anda ditangkap atas keterlibatan perencanaan pembunuhan dan pencucian uang. Ia menangis. Meronta. Memohon. Aku menatapnya dingin. Kamu suruh potong rem mobil saya. Ingat itu. Maya diborgol. Dibawa pergi. Beberapa bulan kemudian, ruang sidang pengadilan penuh. Aku duduk di barisan depan, di samping kursi roda buruk mini. Ibuku hadir. Lebih kurus, tapi matanya hidup. Hakim mengetuk palu. Vonis dibacakan. Rendra, 20 tahun penjara denda besar. Maya, 8 tahun penjara. Rendra menunduk. Hancur. Saat ia digiring keluar, para penagih utang berdiri di kejauhan. Tersenyum menyeringai. Aku tahu, nerakanya baru dimulai. Seminggu kemudian, aku dan ibu meninggalkan kota. Rumah mewah itu disita. Kami pulang ke kampung. Gudang bawah tanah ditimbun. Di atasnya aku bangun taman bunga. Tempat penyiksaan, berubah jadi tempat penyembuhan. Suatu sore, aku dan ibu duduk di gazebo. Aku membakar sisa kenangan pernikahanku. Abu beterbangan tertiup angin. Ibuku menggenggam tanganku. Kamu anak yang kuat, Alia. Aku tersenyum. Kami bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah badai panjang, aku merasa benar-benar bebas.